Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Apa kabarnya semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Senang bertemu bersama kalian lagi pada pelajaran hari ini. Harapannya kalian bisa mengikutinya, menyimak semua apa yang saya jelaskan dan mencatat atau membuat ringkasan dari penjelasan saya. Oke, langsung saja kita masuk materinya, yaitu menjadi konten kreator. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang digital marketing, di mana melalui digital marketing, kita dapat mengetahui pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital, di mana kita dapat berkomunikasi dengan calon konsumen secara online. Dalam video ini, kita dapat mempelajari tentang bagaimana menjual kemampuan atau skill kita lewat kreativitas, menyampaikan konten-konten yang dapat menarik konsumen. Istilah ini sering disebut sebagai konten kreator. Lalu, apa itu konten kreator? Mari kita bahas secara bersama. Konten kreator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari dua atau lebih materi. Nah, konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator itu biasanya dimuat di platform digital seperti YouTube, Instagram, Snapchat, WordPress, dan sebagainya. Topik-topik yang dipilih oleh para konten kreator juga sangat beragam, mulai dari fashion, beauty, kuliner, sampai membuat vlog. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab seorang konten kreator. Yang pertama, sebagai seorang konten kreator, kita dituntut untuk punya ide-ide orisinal supaya bisa menghasilkan materi baru yang berbeda, tapi tetap bisa diterima dan laku di masyarakat. Ide original maksudnya ide asli ya, tanpa melihat atau mencontoh punya orang lain. Konten yang kamu buat pun diharapkan bisa menjadi trendsetter atau istilah sekarang dibilang viral. Yang kedua, seorang konten kreator harus memiliki kreativitas tinggi, kemampuan dan keterampilan yang tinggi dalam hal menulis, mengambil foto, merekam gambar, maupun menyunting video. Biasanya konten kreator banyak dibutuhkan di industri kreatif, tapi nggak sedikit pula yang bekerja secara individu. Yang ketiga, sebagai konten kreator haruslah mampu menciptakan konten yang bermakna bagi sekumpulan orang atau komunitas yang memiliki kekuatan besar atau power. Yang keempat, seorang konten kreator harus bisa menciptakan pesan persuasif, terutama jika bekerja sama dengan pengiklan. Persuasif maksudnya mengajak ya. Yang terakhir, harus membuat blog sendiri dan membagikan pikiran, ide, juga gagasannya. Intinya tugasnya itu dan tanggung jawabnya harus kreatif ya. Berikut ini akan Bapak sampaikan beberapa pengetahuan dan juga keahlian yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator itu. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Modal awal sebagai konten kreator yang utama adalah berpikir kreatif. Sebagai konten kreator, haruslah mampu mengembangkan ide agar menjadi sesuatu yang berbeda. Jangan lupa menentukan informasi dan tujuan yang penonton dapatkan. Dengan begitu, kalian sudah membagikan informasi menarik bagi penonton. Sekalipun isi konten yang kamu buat itu ringan, tetap harus memperhatikan manfaat dari sebuah konten. Yang kedua, kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar. Pelaku ilmu ini disebut dengan manajer. Sebagai konten kreator, kalian haruslah menguasai ilmu manajerial yang baik. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Seorang konten kreator tidak lepas dari membuat dan mempublikasikan konten untuk khalayak. Itu artinya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi sangat dibutuhkan.
Konten kreator tentunya akan dihadapkan dengan banyak orang dan berbagai pendapat. Tidak hanya dilihat dalam berbicara, konten kreator juga harus mendengarkan pertanyaan, saran, dan kritik dari orang lain. Konten kreator harus menghadapi segala masalah dengan sikap yang baik dan tepat, seperti menghargai opini atau menghadapi kritik pedas dengan tenang. Yang keempat, kemampuan melakukan analisis. Orang dengan kemampuan analisis yang baik biasanya dapat menganalisis sebuah data, mencari tren dan memahaminya, lalu menggunakan pemahaman tersebut untuk mengambil sebuah keputusan dalam membuat sebuah konten yang menarik. Maka dari itu penting bagi kamu untuk meningkatkan kemampuan ini agar dapat unggul dalam perjalanan karirmu. Yang kelima adalah kemampuan bahasa asing. Kemampuan ini sangatlah penting karena konten yang akan kita buat tentunya adalah untuk ditonton oleh berbagai kalangan, dari mulai dalam negeri sampai ke luar negeri, sehingga kemampuan menguasai bahasa asing dapat menjadi nilai plus yang akan kita miliki. Yang terakhir adalah kemampuan penyunting. Kemampuan penyunting merupakan suatu proses kegiatan finishing dalam proses pembuatan konten. Sederhananya, kemampuan ini adalah kemampuan yang kita dalam mengedit sebuah konten yang menarik dan jauh dari yang namanya kesalahan, baik dari segi isi, gambar, maupun bentuk konten yang kita mau. Nah, itu dia tugas dan tanggung jawab menjadi seorang konten kreator. Sebenarnya profesi konten kreator sangat beragam jenisnya. Kalau kalian ingin mengerjakan profesi ini secara independen, tidak terikat dengan institusi manapun, kamu akan mengawali karir dengan mengerjakan semua hal sendiri. Nah, lambat laun kamu bisa merekrut orang untuk bekerja sama, misalnya untuk melakukan penyuntingan dan sebagainya. Kalau kalian ingin menjadi konten kreator di perusahaan, terutama dalam industri kreatif, biasanya ada jenjang karirnya juga. Misalnya kamu adalah seorang content writer, tidak mungkin karir akan meningkat jadi content manager. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian tertarik untuk menggeluti bidang ini? Konten kreator memang tidak dituntut mempunyai pendidikan tinggi, namun konten kreator ini merupakan profesi yang paling sering dicari di zaman sekarang ini, apalagi kalau dia mempunyai followers yang tinggi. Jadi dia mungkin akan menyelipkan produk-produknya. Jadi profesi ini dituntut kreativitas dan tentu kerja keras, tidak ada yang instan. Papa harap kalian suatu saat nanti menjadi seorang konten kreator dan mampu menjual produk kalian dengan begitu banyak. Yang tentu kalau kalian ingin menjadi konten kreator, yang pertama kalian bangun harus mempunyai followers yang banyak. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.